Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Penyebaran virus corona di Kaltim semakin cepat. Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan kawal perjalanan sembako dari pelabuhan. Kita awali Kaltim Headline pagi edisi hari ini. Peringatan keras disuarakan PLT Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak. Kaltim berada dalam zona bahaya. Peningkatan jumlah pasien positif kian hari semakin cepat. Data per hari Minggu 26 April sudah 105 orang warga Kaltim tercatat terinfeksi virus corona. Berikut informasinya. Peningkatan kasus COVID-19 di Kaltim sudah berada dalam bahaya. Tapi imbauan pemerintah untuk disiplin physical distancing hanya didengar, tapi tidak dipatuhi. Menurut PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, pemerintah perlu menempuh cara lain agar kedisiplinan dipastikan benar-benar dilaksanakan. Faktanya, meski sudah diberikan imbauan, kegiatan di luar rumah masih berlangsung. Jalan-jalan raya terlihat ramai, padahal saat ini bukan tidak mungkin sudah terjadi transmisi lokal, di mana sudah ada warga yang terinfeksi virus, namun masih merasa sehat dan tidak punya gejala, namun menulari siapa saja. Peningkatan kasus di Kalimantan Timur juga sudah cukup cepat. Karena itu sebenarnya tidak cukup ya sebenarnya apa yang sudah kita himbau. Kalau melihat apa yang sudah kita sampaikan selama ini, himbauan-himbauan ini hanya sekedar sepertinya hanya didengar, tapi pelaksanaan di lapangan masih banyak diabaikan. Peringatan dari Dinas Kesehatan bukan tanpa alasan. Dari data yang diupdate setiap hari mengenai perkembangan penanganan COVID-19 di seluruh Kaltim, terjadi pertambahan jumlah pasien positif yang semakin cepat. Dalam 10 hari terakhir terjadi peningkatan jumlah pasien positif hingga 100%. Update terbaru per hari Minggu 26 April 2020, menurut data resmi Dinkes Kaltim, terjadi penambahan 8 kasus positif baru. Dengan pertambahan itu, saat ini di Kaltim mencatat jumlah pasien positif sebanyak 105 kasus, dengan 11 diantaranya sembuh dan 1 meninggal dunia. Dari 8 kasus baru pasien positif, semua pasiennya punya riwayat perjalanan kegiatan keagamaan Istimewa Ulama di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, perkembangan hingga hari ini, kasus terkonfirmasi sembuh dan meninggal, tanggal 26 April 2020, untuk Kalimantan Timur total ada penambahan 8 sehingga total berjumlah 105 yang terkonfirmasi positif, sembuh masih tetap 11 dan juga meninggal masih tetap 1. Umumnya kasus hari ini adalah dari klaster Goa dan juga ini semua adalah merupakan pelaku perjalanan dari Goa. Nah, ini sangat penting untuk kita sadari bahwa kebanyakan juga dari mereka ini hampir tanpa keluhan awalnya. Ada beberapa merupakan ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan, dan ini jadi bukti bahwa pentingnya kita untuk bisa melaporkan diri dan menyampaikan sesegera mungkin apabila kita memang baru melakukan perjalanan dari luar, terutama dari daerah yang sudah terjadi transmisi lokal. Sebaran daerah dari 8 pasien positif baru itu masing-masing 1 dari Kutai Barat, 1 dari Kutai Timur, 1 dari Kabupaten Pasir, dan 5 dari Kota Samarinda. Andi Muhammad Ishak mengatakan, untuk memutus rantai penyebaran virus membutuhkan kerjasama semua pihak. Perlu ada ketegasan agar masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suto Mujadi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur,
Sekretaris Fraksi PKB mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya, siapa pernah mengira acara yang semula dirancang untuk menguatkan keimanan dan dakwah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi sumber penyebar virus corona. Entah siapa yang membawa virus ke tempat acara itu, tapi faktanya kini di Kalimantan Timur ada 54 alumni pesertanya yang telah dinyatakan positif terpapar virus. Simak informasinya. Nama acara itu adalah Istimewa Dunia Zona Asia. Pesertanya melibatkan para ulama dari berbagai negara juga dari berbagai penjuru Indonesia. Sebagaimana sebuah acara berskala internasional, event itu membuat bangga tiap daerah yang menggelarnya. Itu pula yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Goa, bahkan pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Sejak jauh-jauh hari direncanakan, pemerintah setempat siap menjadi tuan rumah. Menurut jadwal istimewa digelar di Desa Pakato, Goa pada 19 sampai 22 Maret 2020. Hingga bencana itu datang, kabar dari kota Wuhan, Tiongkok yang mengabarkan adanya virus corona dengan penyebaran yang begitu cepat hingga ke seluruh dunia. Acara istimewa yang sudah matang mendapat tekanan agar dibatalkan. Peserta sudah berdatangan, konon ada sekitar 8.000 peserta sudah terlanjur datang. Mereka dari negara-negara Asia termasuk peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan juga Kalimantan Timur. Tidak ada data pasti berapa jumlah peserta dari Kalimantan Timur. Jika awalnya ada yang menyebut sebanyak 1.300 orang, tapi hasil pelacakan tim gugus tugas penanganan COVID-19 baru mencapai 749 orang. Terkait dengan klaster Goa, memang jumlah pelaku perjalanan masih tetap 749. Ya, konfirmasi positif hingga hari ini ada 54. 54 ya. ODP ada 144. PDP ada 64. TG masih ada 13. Data pasien yang dirawat di ruang-ruang isolasi di seluruh rumah sakit di Kalimantan Timur menyebutkan, separuhnya atau 54 pasien adalah peserta istimewa di Kabupaten Goa. Mereka bukan saja dirawat, tapi juga dilacak kontak-kontaknya setelah perjalanan dari Goa. Pelacakan masih terus berlangsung, persoalan menjadi rumit karena diduga masih banyak peserta yang mendatangi acara di Goa, tapi tidak mau melaporkan dirinya kepada petugas tim gugus tugas penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Di Samarinda bahkan sempat terjadi perlawanan dari seorang peserta istimewa Goa ketika hasil rapid test menyatakan yang bersangkutan reaktif dan disarankan untuk diisolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani. Pasien berinisial N berusia 51 tahun itu mengamuk. Dia memecahkan kaca jendela rumah sakit dan mendobrak pintu, kemudian pulang ke rumahnya. Setelah dibujuk kembali oleh tim gugus tugas, akhirnya si pasien bersedia diisolasi di RSUD IA Muiz. Hasil tes swab ke laboratorium ternyata betul, N terkonfirmasi positif terpapar virus corona. Kini persoalan bukan lagi sederhana. Mungkin saja di sekitar kita sudah ada yang terpapar virus dan terjadi transmisi lokal ke tubuh kita. Satu pertanyaan, perlukah Kaltim menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar? Kami baru menyatakan hari ini untuk peningkatan upaya untuk mempertegas. Karena dengan terjadinya peningkatan kasus ini menggambarkan bahwa memang perlu upaya lebih konkret. Ya, jadi himbauan itu tidak cukup, maka perlu himbauan upaya lebih konkret. Memang untuk bisa memaksa secara tegas, yaitu status harus ditetapkan dulu, yaitu dengan status PSBB, jadi pembatasan sosial berskala besar. Nah, tapi sebenarnya kita sudah melaksanakan prinsip-prinsip dari PSBB itu. Beberapa hal yang sudah kita lakukan adalah bagaimana kita tetap bekerja dari rumah, juga belajar dari rumah, nah dan juga mencoba untuk senantiasa kita melakukan aktivitas, mengurangi aktivitas di luar rumah, tentunya juga aktivitas yang mengumpulkan banyak orang. Nah, ini kami juga sudah mencoba mengkomunikasikan, dan sebenarnya edaran dari gubernur itu sudah jelas untuk bisa melaksanakan beberapa
prinsip dari PSBB meskipun belum ditetapkan. Nah, hanya memang untuk menindak tegas ini menjadi ranahnya petugas keamanan terutama, ya, dan ini juga menjadi bagian dari gugus tugas. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Jika banyak industri dan usaha jasa perdagangan terpuruk akibat pandemi COVID-19, tidak begitu yang dialami industri perkapalan di kota Samarinda. Para pembuat kapal tetap bersemangat bekerja menyelesaikan order yang telah jauh hari mereka terima. Simak informasinya. Kabar gembira datang dari pelaku usaha pembuat kapal di sekitar Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Lojanan Hilir, Samarinda. Di saat pandemi COVID-19 membuat sektor ekonomi terhenti, tapi usaha para pembuat kapal tetap berjalan seperti biasa. Ada 4 dok galangan kapal ditemui Kaltim TV di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Harapan Baru. Meski bulan Ramadan, para pekerja pembuat kapal tetap bersemangat bekerja. Mereka berburu waktu karena diberi target waktu menyelesaikan order kerja. Salah satu pembuat kapal, Haji Nanang, mengakui untuk saat ini mereka masih bisa bekerja menyelesaikan order dari pembeli kapal jenis LCT. Karena pembeli juga memberikan deadline waktu penyelesaian, membuat dia dan pekerjanya juga berusaha memenuhi permintaan sesuai target waktu pembeli. Untuk membuat satu kapal jenis LCT ukuran lebar 9 meter dan panjang 60 meter, perusahaannya PT Cahaya Mandiri mengerjakan selama 5 hingga 6 bulan. Tenaga kerja sih lancar aja. Kalau material untuk sementara sih masih ada, karena stok-stok yang lama kan masih ada tuh. Yang nggak tahu ke depannya nanti. Kalau memang nggak boleh lagi masuk dari luar Kalimantan, ya mungkin nggak bisa lagi sudah kerja kita di sini, karena nggak ada bahan kan. Untuk sementara ini masih ada lah, gitu, masih bisa bertahan lah. Haji Nanang mengatakan dampak yang mereka rasakan akibat dari penanggulangan COVID-19 adalah tidak adanya permintaan orang membeli kapal, karena ekonomi dunia juga mengalami kelesuan. Otomatis permintaan kapal dari luar maupun dalam negeri akan menurun. Kendalanya sih ya banyak lah. Terutama untuk penjualan kan, otomatis kita nggak bisa untuk pemasaran karena pembeli dari luar semua, nggak bisa lah masuk ke sini kan karena lockdown ini ya. Itu aja kendalanya itu. Jadi ya banyak kali semuanya lah kena dampaknya. Pandemi COVID-19 untuk sementara belum memberi dampak bagi industri perkapalan, tapi itu tidak berarti para pengusaha pembuat kapal menjadi tenang. Kalau pandemi COVID-19 berlangsung lama, maka para pengusaha ini harus siap menghadapinya. Untuk sementara ini belum ada dampaknya. Untuk sementara ini kan karena baru aja diadakan sekarang ini kan. Kayak ke depannya kalau keadaan begini terus ya pasti dampaknya nggak bisa produksi lagi kita kan. Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kali ini kita berpindah ke informasi seputar Balikpapan. Polresta Balikpapan terus membagikan paket sembako kepada warga yang kurang mampu di tengah merebaknya wabah COVID-19. Pembagian sembako ini langsung dibagikan oleh Kapolresta Balikpapan. Simak informasinya. Untuk membantu kekurangan warga akibat dampak COVID-19, Polresta Balikpapan terus membagikan sembako kepada warga yang kurang mampu di kota Balikpapan. Kali ini pembagian sembako dilakukan di kawasan Balikpapan Utara, Kelurahan Geraha Indah, dan Kelurahan Karangjoang, Balikpapan Utara. Pembagian paket sembako ini langsung dilakukan oleh Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Turmudi, pada Senin 27 April siang. Rumah yang tampak raut ini sudah tidak layak untuk dihuni lantaran rawan akan rubuh dari atap. Dinding dan lantainya juga sudah lapuk dimakan usia. Penerima sembako di kawasan Karangjoang, Balikpapan Utara, Ibu Maria mengatakan baru kali ini menerima sembako. Selama ini untuk makan sehari-hari diberi oleh para tetangganya. Dengan adanya sembako ini dapat memberikan keringanan di tengah pandemik wabah COVID-19. Kalau di Balikpapan, mudah-mudahan Balikpapan meraihkan rezeki sehat. Terima kasih banyak.
Mudah-mudahan selamat kalau di sana. Ya gitu aja lah Pak, ucapan saya nggak ada lagi, sudah lah. Allah aja yang tahu gitu loh Pak. Hari-hari kerja apa Bu? Nggak ada, selama kerja ada kerja sekali. Pelaku kerja Pak, beli ini kayu ini Pak. Selama corona di rumah aja Bu ya? Di rumah aja. Nah aja saya nggak ada papanya, makan dikasih orang telur nah. Sama tetangga nah. Itu aja, makan telur aja nggak ada apa-apa. Kalau pendapatnya saya dapat saya bakul. Ibu Marian berharap agar ada warga yang membantu untuk memperbaiki rumah yang dihuninya saat ini, sehingga tidak perlu khawatir saat beristirahat. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Masih seputar Balikpapan, Satuan Lalu Lintas Polresta Balikpapan mengawal perjalanan sembako dari Pelabuhan Semayang menuju kawasan Pasar Pandansari. Pengawalan ini dilakukan untuk memudahkan melewati jalur yang ditutup lantaran COVID-19. Simak informasinya. Untuk mengamankan kendaraan sembako dari Pelabuhan Semayang Balikpapan menuju kawasan Pasar Pandansari Balikpapan Barat, petugas kepolisian melakukan pengawalan truk sembako karena melintasi jalur yang telah ditutup lantaran pandemi COVID-19. Pengawalan dilakukan pada Minggu malam. Selain itu, petugas kesehatan kota Balikpapan juga melakukan pengecekan terhadap sopir truk untuk memastikan kondisi fisik dan suhu tubuh lantaran kapal feri datang dari Surabaya. Hal ini dilakukan oleh petugas kesehatan pelabuhan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kota Balikpapan. Sopir truk, Mulyono, mengatakan perjalanan dari Surabaya hingga Balikpapan berjalan aman karena dilakukan pengawalan oleh polisi. Jadi tadi muat apa ini Mas? Muat sayur Pak. Muat sayur? Dari Malang ya. Kapalnya berangkatnya dari sana tanggal 24 1 hari 2 malam lah sampai sini. Banyak membantu lah Mas. Soalnya kita kan lewatnya pun juga kayak di sini kan rame. Jadi kalau dikawal kan lancar gitu lah. Ada yang bantu-bantu nepi-nepiin apa? Mobil-mobil di tepi jalan kan rame situ Mas. Apakah saat ada hambatan? Saat perjalanan dari Malang ke ada hambatan? Tidak ada lah untuk kemarin-kemarin tidak ada lah, ini lancar-lancar aja. Pengawalan dan pemeriksaan kesehatan oleh petugas di Pelabuhan Semayang dilakukan sejak penutupan Pelabuhan Semayang untuk kapal penumpang akibat COVID-19 yang merebak di kota Balikpapan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Berita selanjutnya, setelah kemarin diumumkan 54 pasien dari 105 pasien positif di Kaltim adalah peserta Ijtima Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, kini bertambah 2 lagi. Keduanya adalah asal Kutai Timur dan Balikpapan. Simak informasinya. Masih terjadi kenaikan jumlah pasien positif virus corona di Kaltim. Update hari ini, Senin 27 April 2020, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menyebutkan total yang terinfeksi COVID-19 ada 107 orang. Ada kenaikan jumlah pasien positif sebanyak 2 orang. 2 pasien baru yang positif itu masing-masing dari Kutai Timur 1 orang dan Balikpapan 1 orang. Keduanya merupakan peserta Ijtima Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kemudian penambahan kasus positif terkonfirmasi COVID-19, hari ini ada 2 kasus, yaitu pertama 1 kasus dari Kutai Timur, atau KTM 13 adalah laki-laki 52 tahun, yang merupakan pelaku perjalanan dari Goa
yang telah dirawat di Rumah Sakit Kudungga sejak tanggal 14 April 2020 dan kasus memiliki juga keluhan demam, batuk pilek, serta sebelumnya hasil rapid testnya reaktif. Kemudian penambahan satu kasus lagi dari Balikpapan, yaitu BPN 28, adalah laki-laki 56 tahun. Ini merupakan pelaku perjalanan dari Goa, yang juga sudah melakukan isolasi diri di rumah sejak tanggal 20 April 2020. Melonjaknya pasien positif di Kaltim sebagian disumbang dari peserta Ijtima Dunia Zona Asia di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Untuk itu, Andi Muhammad Ishak meminta agar warga Kaltim yang mengetahui atau kontak dengan para peserta Ijtima itu segera melaporkan diri untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas. Para peserta Ijtima diminta juga untuk tidak malu melaporkan diri melalui call center 112 dan petugas nantinya datang untuk melakukan pemeriksaan. Andi Muhammad Ishak juga berpesan kepada masyarakat agar tidak mengucilkan bagi mereka yang kemungkinan sudah terpapar dan melakukan isolasi diri, baik di isolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Dia meminta kepada warga untuk mensupport agar mereka tetap kuat dalam ruang isolasi. Mendukung saudara-saudara kita yang memang melakukan isolasi mandiri di rumah terutama dan juga maupun di rumah sakit, tentunya dukungan kita, supporting kita, toleransi yang kita berikan, kepedulian yang kita tunjukkan kepada mereka ini sangat membantu mereka untuk bagaimana melewati masa isolasi ini dengan sebaik-baiknya. Jangan justru kita membuat mereka semakin cemas karena adanya upaya-upaya ataupun juga perlakuan yang dilakukan oleh masyarakat, stigma begitu kuat terhadap mereka, karena kita ketahui bahwa penyakit ini bukan aib, dan tentunya semua harusnya bisa mendukung kepada penderita maupun keluarga penderita untuk bisa sama-sama mereka bisa melewati masa isolasi ini, karena sangat tidak nyaman pasti di isolasi ini itu sendiri, dan tentunya juga perlu dukungan-dukungan lain untuk bisa menguatkan baik itu pasien maupun juga keluarga yang sedang mengalami rawatan isolasi ataupun juga sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. Update untuk pasien dalam pengawasan atau PDP per 27 April terjadi penambahan 13 kasus. Sebarannya adalah 8 dari Kutai Kartanegara, di mana 7 diantaranya juga adalah peserta Ijtima Goa. 1 orang lagi, yaitu wanita berusia 53 tahun, juga diduga tertular setelah melakukan kontak dengan pasien klaster Goa. Sedangkan 5 PDP lainnya ada dengan sebaran 1 dari Kutai Barat, 3 dari Kutai Timur, dan 1 dari Pasir. Tim Kaltim TV melaporkan. Di sini kami akan mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer alami dengan bahan baku daun sirih. Daun sirih sebanyak 100 gram kita potong kecil, lalu kita masukkan ke dalam air mendidih dengan air sebanyak 400 ml. Lalu kita tim sampai suhu 90 derajat Celcius atau kurang lebih 30 menit dengan api kecil. Setelah 30 menit kita angkat dan kita diamkan lagi selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, air rebusan daun sirih ini kita saring. Lalu kita campur dengan air perasan jeruk nipis sebanyak 16 ml. Lalu kita aduk hingga rata dan ditambahkan dengan air lagi sampai 400 ml. Lalu kita tuang ke dalam botol spray yang kosong. Berdasarkan hasil penelitian, 15% air daun sirih ini mengandung 70% etanol yang mampu berfungsi sebagai antiseptik yang membunuh bakteri, virus, dan mikroba. Pemprov Kaltim telah mengkonsultasikan adanya gagal anggaran pada APBD tahun 2020.
Badan Anggaran Eksekutif dan Legislatif sudah bertemu dan melakukan pembahasan dengan hasil adanya persetujuan APBD turun hingga 3 triliun rupiah. Inilah yang sedang terjadi di negeri kita. Pandemi COVID-19 berefek domino terhadap politik anggaran di negeri ini. Mulai dari pemerintah pusat yang telah mengubah APBN untuk penanggulangan virus corona hingga berdampak pada APBD di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Timur, anggaran khusus refocusing untuk COVID-19 sekitar 388,8 miliar saja. Tapi, dampak yang terjadi pada APBD Kaltim jauh di atas kebutuhan tersebut. Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun mengatakan, baru saja dibahas bersama tahun 2020, Kaltim mengalami gagal anggaran, sehingga APBD akan terkoreksi hingga 3 triliun berkurang. Realokasi anggaran yang dilakukan pemerintah per hari ini telah dilakukan optimasi sampai pada APBD kita itu untuk sementara ini ya diperkirakan akan berkurang kurang lebih 3 triliun. Jadi dari 11 ya pokoknya 11 sekian triliun itu akan berkurang menjadi kurang lebih sekitar 9, sekian triliun. Dua komponen penting dalam APBD Kaltim, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat. Keduanya mengalami koreksi karena adanya penurunan pendapatan. Lantaran penurunan pendapatan itu, maka eksekutif dan legislatif melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD Kaltim tahun 2020. Anggaran-anggaran yang dipotong terdiri dari perjalanan dinas, pegawai negeri sipil sampai anggota DPRD. Kemudian belanja jasa dan barang serta belanja modal diantaranya, proyek-proyek yang belum diperlukan. Dengan direstuinya koreksi APBD murni tahun 2020, Andi Harun berharap pemerintah fokus untuk menyelamatkan rakyat Kaltim dari pandemi COVID-19. Kita memberi arahan kepada pemerintah agar jenis-jenis belanja yang direlokasi diutamakan dihindari yang berhubungan dengan kepentingan langsung masyarakat. Ya. Misalnya kegiatan-kegiatan padat karya, di mana masyarakat bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari situ. Yang kita kurangi adalah belanja-belanja perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan rapat atau bimbingan teknis atau sosialisasi yang dalam bentuk mengumpulkan orang, kemudian pengadaan barang-barang seperti kendaraan dinas, kemudian tanah, barang-barang inventarisir yang masih bisa ditunda, kita akan mendahulukan itu. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Porak-porandanya ekonomi akibat COVID-19 dianggap wajar oleh anggota DPRD Kaltim, jawab Sirajuddin. Dalam kondisi krisis saat ini yang perlu dilakukan bersama-sama adalah bagaimana menyelamatkan nyawa manusia, termasuk bagaimana membangkitkan kembali ekonomi masyarakat yang jatuh tidak berdaya. Simak informasinya. Sejak terjadi pandemi COVID-19, situasi sudah berubah. Anggota DPRD Kaltim dari fraksi PAN, Jawad Sirajuddin, mengakuinya. Saat ini, yang dibutuhkan adalah bagaimana menolong warga yang terdampak akibat tidak bekerja lagi setelah terjadinya pandemi COVID-19. Kerja keras pemerintah harus dibantu semua pihak. Politisi, pengusaha, para profesional, dan juga masyarakat perlu bahu-membahu agar warga Kaltim tidak terpuruk terlalu jauh. Setelah pasca COVID ini, atau COVID-19, maka akan sangat berdampak, khususnya dalam artian ekonomi, baik ekonomi mikro, makro, ini semua dan termasuk yang namanya tenaga kerja. Ini semua harus kita mempersiapkan, pemerintah mempersiapkan diri
agar supaya bisa mengantisipasi. Karena bukan hanya corona, tapi ini dampak COVID-19 ini, corona ini. Itu. Dampak besar sudah terjadi di depan mata. Pemerintah pusat mengubah APBN dengan mengkonsentrasikan lebih dari 20% anggarannya untuk menangani penanggulangan COVID-19 dan dampaknya pada masyarakat paling bawah. Begitu pula di Kalimantan Timur, di mana APBD mengalami koreksi dari yang semula disahkan sebesar 11,75 triliun, diturunkan sekitar 3 triliun. Menurut Jamat Sirajuddin, wajar APBD turun sampai 3 triliun. Saat ini, anggaran terpenting diarahkan untuk menyelamatkan manusia. Proyek-proyek bisa ditunda sampai negara kembali normal. Banyak sudah orang yang sudah hanya bisa bertahan, bagaimana bisa makan untuk besok. Ini bertambah jumlahnya, ya, di saat-saat sekarang. Sebelum yang terjadi seperti ini, barangkali 3-4 bulan yang lalu, orang yang makan hari ini masih barangkali sekitar 5-7%. Sekarang bisa mencapai 20%, khususnya di Kota Samarinda. Pengurangan anggaran oleh pemerintah pusat dalam hal instruksi presiden, ya kan? Ya, saya kira wajar-wajar saja karena yang dipakai anggaran itu kan untuk membangun, hanya untuk benda mati. Sementara pemerintah ini harus mengedepankan yang namanya benda hidup, keberlangsungan kehidupan. Wajar saja itu kalau itu dialihkan. Kaltim TV, Hardin melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kaltim TV, siaran kemajuan.